Jadi liburan. Oke, selamat pagi. Kali ini kita lagi di rooftopnya Tata iSpace. Kita mau sharing cara aman nerbangin drone. Kali ini kita bersama Mas Berry Kusuma. Mas Berry Kusuma itu adalah seorang travel photographer, travel videographer juga, yang dia biasanya aerial fotografi dari foto sampai video. Nah, kali ini Mas Berry mau nge-share gimana sih cara aman atau mungkin step apa sih yang nggak boleh kelewatan kalau nerbangin drone. Ini drone paling umum banyak dipakai buat orang. Apa sih mereknya juga DJI karena punya kualitas foto dan videonya yang bagus lah. Terus software-nya juga bagus. Buat temen-temen yang ingin beli drone, jangan lupa juga nih beli tasnya yang khusus buat drone juga, karena kebanyakan teman-teman tuh pada belinya juga yang penting drone-nya terus ditaruh di tas biasa ya kan, habis itu kegecek udah gitu peot ya udah kelar gitu kan. Nah, penting tas hard case kayak gini. Biasanya kalau drone yang ideal tuh kalau buat traveling, drone itu baterainya minimal 3 lah. Pertama, sehari lumayan lah kita bisa terbangin 3 kali. Terus biasanya sih antara 15 sampai 20 menitan kita bisa terbang. Terus juga di bandara kalau kita bawa lebih dari 3 biasanya tuh bakal ditanyain sama customnya. Ini nih biasanya juga suka kelepas. Jadi teman-teman kalau mau beliin tutupnya supaya dia nggak baret-baret. Kalau udah baret hasilnya pasti jadi kurang bagus kan. Terus juga penahannya itu juga penting karena nih gimbal ini sensitif banget. Ini yang paling mahal diantara semua komponen drone, gimbal dan juga kameranya. Ini kalau udah rusak ya udah satu set ganti baru ya kan. Remote-nya ini kita harus perhatiin juga tuh baterainya karena jarang habis, juga suka lupa dicas. Sekarang lagi software dan smartphone. Jadi kalau bisa cari smartphone yang speknya lumayan tinggi. Kenapa? Biar nggak deret ketika kita nerbangin, nggak delay juga. Untuk softwarenya ini karena pakai Phantom 3, softwarenya berarti kita bisa cari di Go. Ini ada bermacam-macam softwarenya, kita bisa install dulu ya kan. Persiapannya adalah ini juga penting banget. Jadi buat ngelock dia. Jadi kalau nggak ngelock tiba-tiba bisa pas. Sering kejadian sih kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus safety. Ini juga penting nih baterai nih. Terus juga dicek baterai. Biasanya kalau ada jelek tuh gelembung dia. Nah kalau gelembung tiba di atas, tiba-tiba bisa turun. Kalau terbangin drone penting banget nih layar yang gede. Karena kalau kecil terus di outdoor micing banget kepala ya. Banyak drone yang kalau dia nerbangin itu langsung nerbangin aja. Padahal ada beberapa safety-nya lah. Kayak misalkan di sini feature kalibrasi buat dia tuh kompas supaya dia bener tahu arahnya mana, barat, utara segala macam tuh bener. Jadi seandainya dia fly away, dia tuh bisa dengan gampang balik lagi gitu. Calibrate-nya ini diputar 360 derajat dilarang. Oke, di sini dibilang kalibrasi gagal soalnya ini pasti betonnya atau besinya banyak banget di sini. Nah, semuanya udah dicek, drone-nya juga udah oke, bagus. Nurunin ini yang safety yang jelas kayak gini-gini harus diperhatiin nih, apa namanya, kayak balok-balok ini harus hati-hati. Jadi harus benar-benar clear kan, pelan-pelan. Lo bisa nangkap kalau ambil pakai 2 tangan, tahan. Enggak, sebenarnya drone tuh bisa dijadiin kamera movement yang bagus, kayak kita pakai Jimmy Chip aja jadinya kan. Pentingnya co-pilot, jadi kita lagi fokus di ketika movement ada objek yang bergerak tuh lebih bagus. Pas lagi movement gitu, tugas co-pilot itu dia liatin awas ada pohon, awas ada orang. Karena kalau orang kan main benjol, bukan benjol lagi, bocor gitu kan. Nah itu gunanya. Jadi pergerakannya kita bisa ngikutin orang, satunya lagi melihat sekitar, satunya lagi benar-benar ngelihat di layar. Jadi kita bisa banyak explore angle. Nah kalau rasa aduh gue belum bisa nih, di sini juga ada aplikasi buat simulator. Jadi kita bisa belajar di situ. Tapi yang paling enak sih emang tempat lapangan sih. Terus kalau gedung-gedung gini kan bahayanya kadang sinyal wifi, gangguan. Jadi kayak di area 1 kayak Monas, sekarang udah nggak boleh nerbangin drone soalnya dekat sama istana kan. Jadi kita harus melatih tuh bener-bener daerah-daerah itu yang bisa buat terbang apa yang enggak. Dan juga biasanya regulasinya nggak lebih dari 120 meter ya. Usahakan sih di bawah 120 lah. Dan yang paling penting adalah cari tempat yang luas. Jadi ketika dia sinyal hilang, dia bisa balik dan kita bisa daratin juga dengan aman sih. Itu aja sih gampang. Yang penting berani terbangin, siap-siap kalau jatuh ya resiko. Ya, jangan lupa like dan subscribe Kelas Pagi. Banyak banget info-info yang bakal kamu dapet di situ ya. Jangan lupa pantengin gue juga dan komen lah di bawah. Dan yang pengen nanya-nanya boleh ke Instagram gue di Berry Kusuma. Bakar.